Sahabat sekalian, saat ini kita akan melakukan praktek isim berdasarkan bilangan. Isim berdasarkan bilangan. Kita coba lihat, di sini ada surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Di sini kita garis bawahi ada kata as-sufaha. As-sufaha itu pilihannya isim, fiil, atau haraf. Cari apakah ada ciri isim? Ada alif lam berarti isim. Setelah kita tahu isim, kita cari bilangannya. Caranya apakah dia ini isim ganda? Alif nun ya nun, ten ini tidak ada. Apakah ini isim jama mudzakkar salim? Waw nun ya nun? Tidak ada. Apakah ini ada alif ta sebagai ciri isim jama muannats salim? Tidak ada. Berarti as-sufaha itu tidak ada ciri isim ganda, tidak ada ciri isim jama mudzakkar salim, tidak ada ciri jama muannats salim. Ciri ganda itu alif nun dan ya nun. Jama itu jama mudzakkar salim waw nun dan ya nun. Sedangkan jama muannats salim alif ta. As-sufaha itu tidak ada ciri ganda dan jama. Pilihannya apakah mufrad atau jamak taksir. Apakah mufrad atau jamak taksir? Ternyata dari kamus as-sufaha itu adalah isim jamak taksir. Artinya orang-orang yang bodoh. Orang-orang, maksudnya banyak. Banyak orang yang bodoh. Lalu isim tunggalnya apa? Isim tunggalnya kita cari di kamus, ternyata safihun. Safihun ini adalah isim tunggal, mufrad. Jamaknya bukan safihuna, bukan safihina, tapi as-sufaha atau sufahaun. Alif lamnya buang, jadikan tanwin sufahaun. Itulah perubahan dari isim mufrad ke jamak taksir, tidak beraturan, pecah. Ini ada yang pecah. Setidaknya huruf ia-nya ini hilang, ya. Huruf ia pada mufrad tidak terakomodir di jamak taksir. Kalau safi adalah seorang yang bodoh, seorang. Jadi ini kalau mereka menjawab anu'minu kama amanas sufaha, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ya. Jadi as-sufaha orang-orang yang bodoh dianggapnya. Kemudian masih Al-Baqarah 18, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sumun ada ciri, nah ternyata ini karena tidak ada ciri ganda jama, berarti ini jama taksir. Mereka tuli. Bukmun juga jama taksir, mereka bisu. Umyun, mereka buta. Sumun, bukmun, umyun itu adalah jama taksir. Dari mana kita menentukan ini jama taksir? Seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa ini wilayahnya kamus. Kalau kamus, catat, temukan, catat, ingat-ingat. 3 hal saja. Temukan, catat, ingat-ingat. Berarti kalau ada lagi kata sumun, bukmun, umyun, sumun, bukmun, umyun, pasti jamak taksir. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Ya, ini praktek jamak taksir. Kenapa ini bukan mufrad? Memang sama dengan mufrad, tidak ada ciri ganda jamak. Tapi lagi-lagi ini dari kamus. Contoh lagi Al-Baqarah 25 ayat 25 ya, silakan dibuka mushafnya Al-Baqarah ayat 25. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita fokus ke kata al-anhar, pilihannya isim, fi'il, atau harf. Karena ada alif lam, al cukup itu sebagai ciri isim. Lalu ada ciri ganda di sini? Tidak ada. Ada ciri jamak, mudzakkar salim, muannats salim juga tidak ada. Alif nun ya nun itu ciri ganda. Waw nun ya nun ciri jama. Sedangkan alif jamak mudzakkar salim, sedangkan alif ta itu ciri jama muannats salim.
Karena al-anhar itu tidak ada ciri ganda dan jamak, maka dia adalah jamak taksir. Apa artinya? Beberapa sungai atau sungai-sungai. Kalau tunggalnya kita lihat di kamus, ternyata tunggalnya itu adalah an-nahru. An-nahru. Kalau alif lamnya dibuang jadi nahrun. Karena tunggal berarti apa? Satu sungai. Satu sungai. Nah, ini sungai-sungai ya, anhar itu sungai-sungai atau beberapa sungai. Inilah praktek dari jamak taksir. Contoh lagi, Al-Baqarah ayat 28 di sini, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Kita coba amwatan, pasti isim karena ada tanwin. Kalau sudah isim, bilangannya. Bilangannya ada ciri ganda atau jamak? Mudzakkar salim, muannats salim. Ternyata tidak ada ciri ganda, tidak ada ciri jamak. Ganda itu alif nun ya nun, jamak mudzakkar salim waw nun ya nun, nana, jamak muannats salim alif ta. Berarti karena amwatan itu tidak ada ciri ganda dan jamak, pilihannya mungkin mufrad, mungkin jamak taksir. Mungkin mufrad, mungkin jamak taksir. Ternyata dari kamus, amwatan adalah jamak taksir. Artinya apa? Beberapa kematian. Beberapa kematian. Kalau tunggalnya, ternyata tunggal itu adalah mautun. Tunggalnya mautun, jamak taksirnya amwatan. Tunggalnya mautun, jamak taksirnya amwatan. Jadi untuk jamak taksir tidak ada cara kecuali temukan, catat, ingat-ingat. Ya, seperti itu, sahabat sekalian. Mautun itu satu kematian, ya. Kalau amwatan ini beberapa kematian, ya, sebetulnya beberapa kematian. Baik, contoh lagi di sini ada surat Al-Baqarah ayat 31, ya. Banyak jamak taksir di Al-Baqarah ayat 31, contohnya ini wa 'allama adamal asma'a kullaha. Di sini kita garis bawahi al-asma'a. Isim fi'il harf. Karena ada alif lam pasti isim. Bilangannya apa? Apakah ada ciri ganda? Alif nun ya nun? Tidak ada ciri ganda. Apakah ada ciri jamak mudzakkar salim? Waw nun ya nun? Tidak ada. Lalu alif ta? Tidak ada. Berarti al-asma'a itu bukan isim ganda, bukan isim jamak mudzakkar salim, bukan isim jamak muannats salim. Pilihannya tunggal atau jamak taksir. Ternyata dari kamus adalah jamak taksir. Artinya apa? Beberapa nama atau nama-nama. Adapun tunggalnya adalah ismun. Ismun adalah satu nama. Contoh ismi, satu namaku. Kalau banyak nama, al-asma'a. Ingat, ada asma'ul husna. Jadi asma'ul husna itu nama-nama husna yang baik. Maksudnya nama-nama Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a, nama-nama atau beberapa nama, kullaha, seluruhnya ternyata, ya. Beberapa nama tapi diperkuat lagi kullaha, semuanya. Inilah contoh dari jamak taksir. Tidak ada cara kecuali catat atau temukan, catat, ingat-ingat. Kalau ada kata asma, al-asma atau asmaun pakai tanwin, itu pasti artinya nama-nama. Jadi sekali kita menemukan, kita catat dan kita ingat-ingat. Itulah sahabat sekalian, kita di pertemuan yang keempat ini, kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang isim berdasarkan bilangan. Ada tunggal, ada ganda, ada jamak mudzakkar salim, muannats salim, dan jamak taksir. Dan langsung sudah kita praktekkan pada Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat untuk menyimak materi-materi berikutnya.